generasi muda ini gimana nih tanggapannya? Soalnya gini, di sekolah juga mereka tuh tidak diajari. Ya, Pemilih yang pemula pertama tuh, begini Mas. Yang pertama saya mengusulkan ada kurikulum tentang pemahaman berpolitik. nah sepakat Pak. Kurikulum Kurikulum sekolah ya. ada di situ. Tentang bagaimana struktur pemerintahan di negeri ini. Supaya dia tahu di mana posisinya dia. Sehingga tidak hanya mengkritisi politik itu kejam. Sebentar Pak, saya potong dulu. Soalnya gini, kalau soal politik barangkali pelajaran yang berpotensi itu kayaknya cuma PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Apapun, tetapi di dalamnya itu Nggak memberikan cukup, pemahaman apa itu politik. Iya. Belum ada detailnya. Itu. Oh ini loh, Pak Wali Kota, Pak Bupati tugasnya seperti ini. Legislatif tugasnya seperti ini. Sehingga dia bisa menilai anak. Oh, berarti legislatif menurut sistem pemerintahan ini adalah idealnya seperti ini. Ini menentukan pemilih harus mencoblos siapa ya. Kalau sistemnya masih seperti ini. Begitu. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, ya begini. Kalau saya bahwa pendidikan itu ya harus dimulai dari sekolah. Iya. Caranya bagaimana? Tinjau kembali kurikulum itu. Nah, supaya apa juga tidak terombang-ambing seperti ini. Tidak terombang-ambing ada isu-isu yang nggak jelas dan termakan begitu. isu. Ya, dan termakan isu. Pak Nadim ini, halo Pak. Aduh Pak, jadi sebelum pendidikan politik barangkali pendidikan ketatanegaraan itu dikomplitkan dulu, terintegrasi dalam kurikulum gitu loh, nggak cuma bahas matematika sama bahasa Inggris doang, tapi dalam segala materi itu dimasukkan pendidikan bernegara, pendidikan politik, sehingga para pemilih pemula itu banyak sekali ternyata tahun 2019 itu banyak sekali pemilih pemula, karena pemilih pemula itu usianya 17 tahun, berarti kelas berapa ya Pak Produser? Iya SMA. Dikurangi 5 SMP kelas 2. Kalau pemilih 17 tahun? Kalau harus oh ya, kalau 17 tahun tetap ya. SMA ya. Ya, SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu udah nyoblos gitu loh. Enggak, artinya kalau kita mengkonsolidir calon pemilih 5 tahun ini 17 dikurangi 5. Anak yang berumur 12 tahun. Ini harus diberikan pemahaman. Sudah diberikan pemahaman. Soal pendidikan politik dan sehingga dia besok memilih partai politik maupun seseorang siapa yang harus dipilih itu dia punya referensi. Jadi repotnya itu anak-anak SMA itu pada ikut kampanye, cuman mereka tuh nggak paham sebenarnya fungsinya kamu milih anggota legislatif itu apa sih, tuh nggak paham. Ya, harapan kami begini, bahwa kaum milenial yang katanya orang cerdas, dia kecepatan berpikirnya Pak. Ya, dia paham teknologi dan sebagainya. Pastinya ketika dia paham teknologi, harapan kami juga dia paham tentang bagaimana kemajuan atau perkembangan sebuah proses politik harus dia tahu. Nah, harapan kami 17 tahun ini juga paham tentang berpolitik. Sudah paham berpolitik. Ya. Kalau tidak nanti kita repot. Sehingga harapan kami tadi itu ada tinjauan kurikulum yang harus dibenahi dulu. Sekali-sekali SMA, SLTA begitu, undang anggota dewan. Kamu itu ngapain sih? Oh gitu. Wah, itu penting loh. Penting itu. Penting loh. Pak, sorry Pak, ini bukannya tugasnya itu deh, Kesbangpol atau apa ya? Atau mungkin karena ini pemerintah ya. Aduh, sorry, Bang. Tapi lebih ini Pak. Loh, Kesbangpolan bisa kita sosialisasi. Bisa ya? Bisa kita sebagai narasumber. Bisa. Kalau anggota dewan langsung kan sulit Pak ya. Maksudnya secara prosedural itu sebagai narasumber kan bisa. Enggak, maksudnya kalau melakukan sendiri misalnya sekolah, Bapak turun ke sekolah. Pasti teori. Teori malah justru repotnya juga kalau potensi juga dianggap kampanye Kak gitu. Kalau di Banpol pasti teori. Oh iya. Harapan kami anggota dewan turun. Partai manapun supaya tidak terjadi jealous. Tapi nanti terjadi jealous Pak. Supaya tidak terjadi jealous, undang semua. Oke, ya. Undang semua, tinggal adil, sekolah ya. atur. Gitu. Kalau menurut saya apakah dibuat sebuah dialog bebas begitu, ya udah. Menarik ya. Pasang di depan itu. Tanya, kamu ngapain? Sejauh mana kamu tahu tentang kewenanganmu ketika kamu menjadi anggota dewan? Pak Dwe mau ya kalau mau diundang ke sekolah. Saya biasa. Ayo, biasa, undang begitu. Pak Dwe ya. Diundang suruh ngomong begitu. Kok kamu mau jadi legislatif?
Apa supaya banyak dapat gaji banyak misalnya. Ya kan? Gajinya banyak oh, Mas? Ya. Aduh. Ya banyak menurut saya. Menurut saya banyak. Enggak salah tak tutup-tutupi ya. Oke. Walaupun mesti kebutuhannya banyak. Oke. Kebutuhannya banyak. Cocok berarti gajinya banyak, butuhnya banyak. Ya. Podo wae imbang. sami mawon. Sami mawon. Sami mawon. Orang kan nggak tahu wah anggota dewan gajinya banyak. Banyak. Saya selalu terbuka. Staf-staf di fraksi kami juga tahu gajinya berapa untuk apa. Oh, ternyata Pak Dwe itu ternyata tombok itu tahu. Tapi masa tombok. Nah, tapi terjadi itu, tapi terjadi. Oke, yang paling parah adalah kemudian generasi muda itu terlibat di dalam itu, di dalam apa namanya hiruk pikuk yang sebenarnya berpotensi loh Pak itu memecah persatuan bangsa. 2019 kan itu terasa sekali. Anak-anak sekolah itu bahkan calon pemilih belum 17 tahun itu juga sama ikut-ikutan. Ya, Wah kampret, cebong dan lain sebagainya. Itu justru menjadi obrolan di sekolah gitu kan repot banget. Sehingga mereka malah ngapain sih gua aku nggak mau politik politik kejem, kesannya begitu. Ya, Kan betul, bahaya itu Pak. betul. Para pemilih pemula itu hanya melihat casing politik secara kulit permukaan saja, nggak sampai mendarah daging. Kulitnya pun enggak menurut saya. Apa? Dia hanya Bajunya senang juga. di weng-wenguknya saja. Nah, Setelah itu apa yang terjadi dia nggak tahu. Bahkan resikonya di jalan weng-wenguk itu kan sangat luar biasa. Saya tidak anti itu loh. Tetapi memang ke depan ini katanya kaum milenial itu adalah kaum-kaum yang menjadi kaum masa depan ya. Dia harus berbenah diri, mengubah paradigma, mengubah mindset, memahami sebuah politik dengan mindset yang baru, dengan paradigma yang baru. Sehingga tadi kurikulum sampai kajian buku-buku teori berpolitik itu harus mulai ditanamkan. Soalnya repot juga sih Pak kalau ngomongin soal pendidikan. Jabatan menteri itu di pendidikan itu politis Pak. Oh, politis, semua politis. Ganti menteri tentu ganti kebijakan kan repot. Ganti menteri ganti kurikulum kan repot. Ya. Kurikulum belum jalan full udah diganti lagi, buku-buku pembaruan lagi, seminar-seminar diadakan lagi, repot Pak. Jadi, begitu ya? Iya. Makanya ke depan saya pengen ada obrolan lagi bagaimana yang namanya APBN, APBD, ya kan? Di mana di situ menteri-menteri ikut membahas, basisnya adalah Pancasila. Selesai Pak. Oh iya. Pendidikan yang Pancasila itu seperti apa sih? Jangan lupa bahwa Soekarno itu menggali, bukan mencipta ya, sekali lagi. Menggali Pancasila. Apa proses menggali Pancasila itu pasti melalui pergumulan yang luar biasa. Pasti. Soekarno selalu melakukan 3 hal. Pertama, dia pasti membaca buku teori. Teori itu pasti dia maitkan dengan apa yang terjadi di bangsa ini, di bangsanya. Setelah itu dia menciptakan sebuah teori. Sehingga Pancasila itu adalah hasil galian dari konsepnya Soekarno. Itu Mas. Gitu ya Mas. Jadi, enggak, belum lama ini Pak. Jadi berarti soal kurikulum saya tertarik tadi Pak dengan ide Bapak tuh bagus tuh. Kurikulum berbasis Pancasila tuh keren loh itu. Jadi soalnya Pancasila itu sepenting itu Pak, hanya menjadi satu bagian mata pelajaran Pak. Itu kan repot. Ya walhasil ya kemudian wajar ya kalau anak muda kemudian tidak memiliki basis pendidikan berpolitik secara benar, bahkan bernegara pun. Pancasila menurut saya sudah harga mati, menjadi sebuah dasar. Dasar negara itu ya dasar apapun untuk melakukan sebuah kebijakan. Dasarnya ya itu, harus ada kelima sila itu. Tinggal kita mengimplementasikan dalam masing-masing bidang, masing-masing bidang. Nah ini kalau itu terjadi betul dan dilakukan betul, nggak ada ontran-ontran yang begini, yang sudah menang dan yang kalah nggak bisa menerima yang menang, masih ngoceh di sana sini begitu. Repot. Itu dia menurut saya tidak menghargai sebuah konstitusi. Kalau sikap berpolitik menjadi oposisi,
di negara kita sebetulnya tidak mengenal oposisi. Nah itu yang di televisi itu. Mengkritisi. Oh gitu. Nah, saya kira kok lebih kepada dia akan menjadi penyeimbang. Penyeimbang dalam arti apa? Mengkritisi sesuatu. Mengkritisi dalam arti membangun, jangan mengkritisi nanti ujung-ujungnya pengen mengudetai, repot. Sudah Nah, kan jadi mengkritisinya sudah tidak mendasar lagi. Tidak mendasar lagi. Gitu, Mas. Oke, ini ada sesuatu yang menarik sih, Pak. Jadi partai politik nih, Pak. Lebih spesifik ke partai politik tuh sebenarnya yang mendapat banyak tidak percaya itu soal partai politik. Karena kalau saya mencermati di TPS itu loh, pilihan eksekutif tuh karena Pilpres ya itu banyak yang milih. Katakanlah satu TPS suaranya 500 gitu. Tapi ketika sudah ke legislatif itu kok turun loh, dan di kotak suara yang batal atau rusak itu lebih banyak, Pak. Artinya hari ini tuh ketokohan itu penting di dalam politik, satu yang pertama. Yang kedua, barangkali karena memang tidak punya media dan kurang terekspos, eksekutif legislatif itu juga karena kurang dikenal sehingga mereka mengasal nyoblos. Bahkan kemudian karena tidak saling mengenal, para eksekutif itu justru tadi banyak melakukan salah satunya politik uang di dalam masyarakat untuk memilih dia karena tidak punya ruang kesempatan untuk bersosialisasi siapa ketokohan saya misalnya sebagai anggota legislatif. Itu terbukti tuh, Pak. Soalnya TPS tuh ya tahu saya. Beda. Ya. Nah, itu yang saya katakan, saya mengevaluasi, mengkritisi tentang sistem politik ini. Wah, itu ya, jujur malah potensi gitu. Karena apa? Sebuah partai, apalagi partai-partai baru, dia hanya pengen dapat kursi banyak. Bagaimana kursi banyak? Dia akan membidik anggota dewan, calon anggota dewan yang punya logistik. Karena sistem politik ini sekali lagi memberikan ruang untuk head cost. Meskipun materi juga penting loh, Pak, materi itu. Ya. Logistik juga penting loh. Oh, penting. Caleg yang punya logistik banyak itu penting. Iya. Logistik penting, tapi hanya untuk sekedarnya saja. Saya berkali-kali bukan apa-apa nih, saya nggak pernah yang namanya amplop. Saya berkali-kali jadi anggota dewan. Tetapi untuk membeli minum, untuk mengumpulkan orang, untuk bersosialisasi itu saja. Jadi gini, sekarang itu dalam politik kita, orang itu lebih memilih dia punya modal material daripada punya modal sosial. Harusnya modal sosial, Pak. Jadi harusnya modal sosial dulu tuh, Pak. Ya, makanya begini. Kalau mau ke sana, kamu harus berproses dulu. Oh iya. Kamu harus berproses dulu. Mereka berproses pas mau advokasi ya makanya gini. Pas mau sebelum jadi anggota dewan, mereka. Sebelum anggota dewan, saya nggak tertarik ketika sistem politik itu kesannya kok terus kan suara itu kan. Iya, voting gitu. Voting itu terus ukurannya dia siapa yang punya duit. Saya pengen mencoba bagaimana apakah modal sosial saya sebelum jadi anggota dewan ini bisa mencukupi suara untuk saya menjadi anggota legislatif. Saya coba 2009. Karena sebelumnya itu yang namanya politik, yang namanya partai politik adalah advokasi. Tidak hanya yang di legislatif. Struktur adalah pekerja politik. Mesin politik. Makanya saya dulu ya biasa yang namanya mengadvokasi masyarakat, kesehatan, pendidikan dan sebagainya saya sudah terbiasa. Makanya saya coba 2009. Saya tidak pernah pakai duit itu. Jadi pemahamannya begini, Mas, yang namanya legislatif itu makanya partai pinginnya mempunyai eksekutif, punya kepala daerah, punya legislatif, menguasai legislatif. Dia akan menguasai kebijakan betul. Nah, bagaimana ketika menguasai kebijakan dia akan membuat sebuah produk. Ketika menjadi sebuah produk, siapa marketingnya? Marketingnya adalah partai politik, pengurus di bawah. Karena partai kami punya pengurus sampai di tingkat bawah, di tingkat RW Pak. Namanya anak ranting itu. Anak ranting. Dia sebetulnya marketingnya. Dan kalau ini jalan semua luar biasa. Bagaimana anak ranting di basis RW sejajar dengan Pak RW, di kelurahan sejajar dengan Pak Lurah.
di kecamatan sejajar dengan Pak Camat dan sebagainya. Dan kalau itu dilakukan, partai politik pasti luar biasa. Tuh. Sehingga jangan sampai ini hanya 5 tahunan. Sehingga partai 5 tahunan baru kelihatan. Oh gitu. Setelah itu hilang. Hilang. Pokoknya Betul. muncul kalau pas mau Ya, pemilu. bagiku partai politik itu adalah pekerja, advokasi. Advokasi, mengadvokasi Ya, masyarakat, mengadvokasi. Partai itu apa? pendampingan. Dia mengadvokasi. Mengadvokasi. Gitu para teman-teman, terutama generasi milenial. Aduh, kamu tuh jangan anti gitu loh pada politik, jangan delok caleg jangan anti, jangan lihat televisi berita politik, janganlah, jangan terpukau oleh casing. Memang masalah dari generasi muda ini gampang sekali tersilaukan oleh sesuatu yang sifatnya casing gitu loh. Sekilas tuh gumunan tadi, aja gumunan. Nah, parahnya kamu juga ikut ngeritik gitu loh, tiba-tiba bilang aja, wah gah saya berpolitik nggak mau, sorry isinya orang korupsi semua. Pak, piye generasi muda kayak gini tuh, Ya, aduh. jadi ke depan Mas, mungkin ada tema lain. Partisipasi publik dalam mengambil sebuah kebijakan. Wah. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan, di mana sih posisinya masyarakat dalam berpartisipasi? Oke, Pak Produser, catat ya jilid 2 Itu lebih bagaimana publik Tidak itu harus sumbernya saya tidak harus. Tetapi ini harus. Saya terima kasih bahwa ini sebuah broadcast yang bagus untuk Jogja. bagaimana kita saling bisa memahami apa itu sih politik sebetulnya. Supaya kita bisa bersinergi. Tanpa dia tahu apa itu politik, pasti enggak ketemu anggota dewan. Nah itu dia. Udah Enggak. kayak di tetangga-tangga itu kalau ada caleg datang tuh langsung Cuek. cuek gitu. Aduh Jijik. ngapain? Jijik melihat. Oh, orang kotor. Jangan gitu. Mas gak boleh. Kamu tuh waduh generasi penerus bangsa ya, besok juga akan tahu menjadi seorang pemimpin kan. Kamu semua kan jadi pemimpin besok, ya enggak? Generasi muda itu jadi pemimpin loh besok. Maju dan tidaknya sebuah negara itu tergantung oleh generasi mudanya. Carikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia, kata Pak Karno kan gitu ya. Keren loh Pak Karno, dia sudah memiliki kecerdasan dan kesadaran berpikir pada zamannya. Sekarang aduh S1 Mas, sebelumnya teman-teman pemirsa, kalau pengen ngerti apa itu politik, buka di YouTube apa itu dedication of life-nya Soekarno. Disitulah implementasi dari politik. Tuh catat ya, dedication of life by Soekarno gitu. Bahwa Soekarno tidak merasa apa-apa ketika dirinya tidak berguna bagi bangsa, negara dan Tuhannya. Gitu bro, udah lama. Pesan terakhir nih Pak Ya. untuk generasi muda lah Pak. Ya bagaimana sih Pak apa yang dia harus dilakukan dalam konteks saya sebagai seorang warga negara, anak muda sebagai warga negara yang harus dihadapkan kepada urusan ketatanegaraan, bahwa faktanya kita negara demokrasi, faktanya memang harus ada berpolitik, faktanya memang harus ada pilihan dalam bernegara ini, dalam hidup, bahkan untuk generasi muda Pak supaya mereka tidak Yang pertama, pesimis lah. teman-teman muda harus paham tentang politik. Yang kedua, harus terlibat dalam politik. Harus terlibat dalam politik. Sekali lagi, kalau teman-teman kaum milenial tidak terlibat dalam politik, maka saudara akan tergilas oleh zaman. Wah itu dia. Tergilas oleh zaman, lu nggak jadi apa-apa lu katanya, nggak punya peran, ikut ngina Ya. lu, aduh ya ampun. Sampah, ya nggak, ya kan, sampah, nggak ikut apa-apa, golput lah, aduh repot sekali, gitu, Pak Produser, oke, Pak Dwi, terima kasih sekali Pak Dwi, saya dan teman-teman diperbolehkan sowan, luar biasa pengalaman yang menarik, pengalaman yang betul-betul mengedukasi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat, Terima kasih. Pak Dwi ya. Semoga berlanjut dengan tema yang lain. Oke, selamat bertugas mengemban amanah rakyat. Thank you. Pak Dwi, terima kasih. Salam dulu Pak Dwi. Makasih Pak Dwi ya. Ketemu lagi pada episode selanjutnya. Oke, salam sowan.